Masa depan Tyrell Malacia kembali menjadi tanda tanya besar. Rencana kepindahan bek kiri Manchester United itu ke klub La Liga LC resmi kandas. Padahal sebelumnya kepindahan ini disebut-sebut bakal memberi Malacia kesempatan bermain reguler setelah lama kesulitan menembus skuad utama Setan Merah. Menurut laporan The Athletic, negosiasi antara United dan LC gagal mencapai kesepakatan. Masalah utama terletak pada klausul permanen setelah masa peminjaman semusim selesai. Kedua pihak tidak menemukan jalan tengah hingga akhirnya pembicaraan pun benar-benar berakhir. Tyrell Malacia sendiri sebenarnya sempat membuka diri untuk hijrah ke Spanyol. LC menjanjikan peran penting serta menit bermain yang konsisten. Tawaran itu cukup menggiurkan bagi pemain 25 tahun tersebut. Namun dengan jendela transfer Eropa yang sudah tertutup, pintu itu kini benar-benar tertutup. Meski begitu, bukan berarti Malacia bakal bertahan di Old Trafford. Masih ada peluang lain yang terbuka. Liga Pro Saudi diketahui baru akan menutup jendela transfer pada 10 September. Dan kabarnya ada klub dari sana yang memantau situasinya. Yang jelas satu hal yang pasti, Malacia tidak akan kembali ke dalam tim asuhan Ruben Amorim. Meskipun dia sempat dimainkan 8 kali setelah pulih dari cedera panjang. Amorim memang sejak awal tidak berminat menjadikannya bagian dari proyek jangka panjang. Musim lalu Tyrell Malacia sempat dipinjamkan ke PSV Eindhoven. Di sana dia mencoba membangkitkan kembali karirnya, sekaligus menikmati kenyamanan bermain di tanah kelahirannya Belanda. Dia bahkan mengakhiri musim dengan medali juara Eredivisie. Sayangnya PSV tidak berniat untuk mempermanenkannya, meski statusnya sebagai juara. United akhirnya menariknya kembali ke Carrington, bergabung bersama dengan deretan pemain surplus yang tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim. Kini Tyrell Malacia dalam perlombaan melawan waktu. Jika klub Saudi benar-benar serius, masa depannya mungkin akan segera berubah. Namun bila tidak, dia terancam hanya menjadi penghangat bangku cadangan di Old Trafford hingga ada tawaran baru yang datang untuk dirinya. Manchester United mengumumkan kepergian Rasmus Højlund ke Napoli. Raksasa Premier League Manchester United resmi mengumumkan kepergian Rasmus Højlund ke klub Italia Napoli Selasa pada 2 September dini hari. Højlund sempat digadang-gadang bakal menjadi mesin gol andalan United pasca kepergian Cristiano. Namun sayangnya dia tidak bisa menjawab ekspektasi tersebut. Sejak direkrut dari Atalanta pada 2023 lalu, Højlund kesulitan menunjukkan ketajamannya secara konsisten. United pun akhirnya tidak lagi memasukkan namanya dalam rencana mereka mulai musim panas 2025 ini. Højlund sempat dikaitkan dengan sejumlah klub, salah satunya AC Milan. Namun dia kini akhirnya resmi berlabuh ke klub Italia lainnya, Napoli. Sebelumnya beredar kabar Manchester United melepas Rasmus Højlund dengan status pinjaman, namun ada klausul pembelian permanen. United akhirnya mengkonfirmasikan bahwa kabar itu memang benar adanya. Striker Manchester United Rasmus Højlund telah bergabung dengan Napoli dengan status pinjaman selama musim 2025-2026 dengan syarat mendapatkan izin internasional dan registrasi. Rasmus Højlund telah menyetujui kepindahannya ke juara Serie A di bawah asuhan Antonio Conte. Kami ingin mendoakan yang terbaik bagi Rasmus Højlund di musim mendatang, tulis dari United di laman resminya. Sementara itu pihak Napoli juga mengeluarkan pernyataan resmi terkait transfer Rasmus Højlund. Mereka menyatakan meminjam Højlund dari Manchester United dengan klausul pembelian permanen. Namun Napoli tidak mengumumkan berapa biaya peminjaman sang striker. Demikian juga nominal pembelian permanennya dari Manchester United. Napoli mengumumkan bahwa Rasmus Højlund bergabung dengan Napoli dari Manchester United Football Club dengan status pinjaman dan kewajiban untuk pembelian. Selamat datang Rasmus Højlund, tulis dari Napoli. Alasan Manchester United pilih Sean Lemans ketimbang Emi Martinez. Manchester United menutup bursa transfer musim panas 2025 dengan langkah mengejutkan. Setan Merah resmi mendatangkan Sean Lemans dari Royal Antwerp. Keputusan ini menimbulkan tanda tanya karena sebelumnya United juga dikaitkan dengan nama besar Emiliano Martinez, kiper berpengalaman yang sudah mengoleksi sejumlah gelar bergengsi bersama klub maupun tim nasional. Langkah ini diambil lantaran sektor penjaga gawang United masih belum stabil. Andre Onana kerap tampil inkonsisten, sementara Altay Bayindir juga belum mampu memberikan rasa aman penuh di bawah mister gawang. Manajemen United merasa perlu mendatangkan kiper baru untuk memperkuat lini penting tersebut. Sean Lemans jadi nama yang dipilih untuk didatangkan ke Old Trafford. Namun pilihan United terhadap Lemans jelas mengundang diskusi. Sang kiper baru berusia 23 tahun dan minim jam terbang di level elit. Di sisi lain Martinez sudah terbukti dengan segudang pengalaman, termasuk membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 dan juga Copa America.
Menurut pandit Sky Sport Daniel Khan, langkah Manchester United ini lebih didasari pada visi jangka panjang klub untuk melihat Lemans bukan hanya solusi saat ini, tetapi juga investasi besar untuk masa depan. Manchester United telah merekrut Sean Lemans dengan fokus pada masa kini dan masa depan, ujar dari Khan. Dengan usianya yang masih muda untuk ukuran penjaga gawang, Lemans diyakini bisa berkembang seiring proses pembangunan kembali kekuatan United. Khan menambahkan, Lemans dipandang sebagai calon pewaris Thibaut Courtois di dalam tim nasional Belgia. Meski baru satu musim menjadi pilihan utama di Royal Antwerp, United menilai dirinya siap untuk menguji kemampuan di Premier League. Meskipun Lemans memiliki pengalaman terbatas, hanya satu musim sebagai pilihan utama di Royal Antwerp, United yakin akan potensi Lemans untuk segera bersaing serta memiliki ruang untuk berkembang bersama tim yang memiliki tujuan utama memenangkan gelar Premier League dalam 3 tahun ke depan. Jelas dari Khan. Martinez sejatinya masuk radar United. Kiper Aston Villa tersebut sudah membuktikan kualitasnya di level klub maupun bersama Argentina. Akan tetapi faktor usia serta nilai investasi jangka panjang membuat United lebih condong pada Lemans. Dengan biaya transfer 21 juta euro plus bonus, United menilai perekrutan Lemans jauh lebih rasional. Selain bisa langsung bersaing di level tinggi, dia juga diproyeksikan sebagai fondasi utama Setan Merah untuk beberapa musim ke depan. Sebelum Ruben Amorim, 3 mantan pelatih United dipecat hanya dalam waktu 1 minggu. Mantan manajer Manchester United mengalami awal musim 2025-2026 yang buruk dengan 3 orang dipecat dalam kurun waktu seminggu. Erik ten Hag bergabung dengan Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer yang kehilangan pekerjaannya setelah kontrak keduanya terputus oleh klub masing-masing dalam beberapa hari terakhir. Solskjaer dipecat oleh Besiktas pada hari Kamis setelah klub Turki itu kalah dari Lausanne di babak playoff Liga Konferensi. Kekalahan tersebut memupus harapan Besiktas untuk lolos ke Eropa musim ini, yang mendorong dewan klub untuk mengambil tindakan drastis. Pelatih asal Norwegia itu mulai melatih di Istanbul pada Januari, menandai pekerjaan manajerial pertamanya sejak meninggalkan Manchester United pada November 2021. Di bawah Solskjaer, Besiktas finish di posisi keempat Liga Super Turki pada musim 2024-2025. Sementara itu Fenerbahce juga memutuskan untuk memecat Mourinho setelah timnya tersingkir oleh Benfica di babak playoff Liga Champions. Dalam satu-satunya musimnya melatih Fenerbahce, pelatih 62 tahun itu membantu tim finish di posisi kedua klasemen nasional, tetapi tidak memenangkan gelar apapun dan juga terlibat dalam banyak kontroversi. Mourinho kini membuka kemungkinan untuk kembali ke Liga Premier, menyatakan keinginannya untuk memimpin tim yang saat ini berada di dasar klasemen Liga Premier. Baru-baru ini Erik ten Hag juga mengalami nasib serupa. Pelatih asal Belanda itu menandatangani kontrak 2 tahun untuk menggantikan Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, tetapi hanya bertahan 3 pertandingan. Dewan Leverkusen memutuskan untuk memecatnya pada Senin sore setelah awal yang buruk. Ten Hag memimpin tim meraih kemenangan 4-0 atas Sonnenhof dari kasta keempat di Piala Jerman, tetapi kemudian kalah 1-2 dari Hoffenheim di laga pembuka Bundesliga. Parahnya lagi, Leverkusen membiarkan Bremen menyamakan kedudukan 3-3 setelah unggul 3-1, yang menunjukkan keretakan internal ketika Palacios dan juga Sik berebut hak mengambil penalti di lapangan. Menggantikan Alonso saja sudah merupakan tugas yang sulit, sementara klub memperburuk keadaan dengan menjual pemain-pemain kuncinya. Merupakan kejadian langka bagi 3 mantan manajer United kehilangan pekerjaan mereka di minggu yang sama. Tetapi hal itu juga mencerminkan mengapa Setan Merah memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dengan masing-masing dari mereka.